Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali ngaji tentang kitab haji, yakni bab tentang binatang kurban dan daging kurban. Alhamdulillah, dewasa ini pekurban atau muslimin yang sadar dengan ibadah kurban, kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan menyembelih binatang kurban ini semakin baik jumlahnya. Alhamdulillah, ditunjukkan dengan tingkat hewan yang disembelih angkanya semakin meningkat. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama kita bisa menyimpan daging kurban sebaiknya, atau bagaimana kita menyikapi daging kurban yang kita terima, baik itu kita sebagai orang yang berkurban ataupun yang menerima bagian daging kurban dari panitia penyembelihan hewan kurban. Mari kita simak hadis dari Abdullah ibn Umar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu min adhiyya thalathan. Dari Abdullah ibn Umar, kemuliaan Allah atas beliau berdua, Rasulullah SAW bersabda, kulu, makanlah kamu sekalian, minal adhiyya, dari daging kurban, salasa, yakni 3 hari. Pesan dari hadis ini yang pertama, anjuran untuk mengkonsumsi daging kurban, anjuran untuk mengkonsumsi daging kurban selama salasa, 3 hari. Asbabul wurud hadis ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah itu pada saat umat Islam sedang berperang menghadapi bangsa Romawi di Tabuk. Perang Tabuk. Bangsa Romawi dengan persenjataan yang lengkap, tentara yang gagah perkasa, dan umat Islam pada waktu itu sedang mengalami paceklik, jadi musim kemarau panjang, sehingga ketika itu umat Islam sedang kekurangan bahan makanan. Adapun di tahun 10 Hijriah, pada riwayat hadis tentang daging kurban diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Jadi tahun 9 Hijriah itu Rasulullah melarang menyimpan lebih dari 3 hari atau makan sebaiknya 3 hari saja. Karena apa? Supaya dibagi-bagi pada fakir miskin, sedang kemarau, sedang paceklik. Adapun di tahun 10 Hijriah ini berbeda keadaannya, tidak terjadi paceklik, maka boleh disimpan lebih dari 3 hari. Yang kedua, inilah kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam memeratakan rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa daging kurban dengan sangat bijaksana berdasarkan situasi dan kondisi yang aktual dan terkini. Jadi pada masa itu tahun 9 Hijriah itu tidak boleh, tahun 10 ini kemudian nasih mansuh atau mungkin fleksibilitas keluh kesah dari hadis ini kemudian boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Ya, kondisi aktual, kondisi terkini sesuai dengan konteks zaman. Ya. Yang ketiga, hari tasyrik, ya, di pendendengan, maknanya setelah Yaumul Aidul Adha, dari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah, maka kita dilarang berpuasa pada hari tasyrik untuk menikmati daging kurban. Ini tanggal 11, 12, dan 13
Dzulhijjah. Nah, ini hari penyembur daging untuk menghilangkan kadar air tasrik itu, karena di zaman itu dan juga sampai sekarang di tanah Arab itu sangat panas, jarang turun hujan. Ketika dijemur maka daging itu sama dengan diawetkan. Jadi kadar airnya diuapkan dengan cahaya sinar matahari yang sangat terik, sehingga daging bisa lebih awet, ya. Diawetkan dengan cara tasrik, dengan cara dijemur, didendeng, kemudian disimpan untuk bersedia daging yang aman dari pembusukan dalam jangka waktu yang relatif lama, yaitu bisa sampai 1 bulan lebih. Jadi ketika didendeng tasrik itu pendendengan, maka maknanya adalah penyimpanan untuk kurun waktu 1 bulan lebih. Jadi tergantung tempatnya tidak lembab, ya, kering, kemudian aman dari bau-bauan dan sebagainya. Insya Allah bisa lebih dari 1 bulan. Yang keempat, ilat atau faktor penyebab larangan menyimpan lebih dari 3 hari pada tahun 9 ya, pada saat kekurangan pangan melanda umat Islam. Nah, hadis tersebut kemudian diperbarui atau ada hadis berikutnya tahun 10 Hijrah itu pada bab yang sama. Ketika kondisi kekurangan pangan sudah berakhir, maka 3 hari adalah waktu yang cukup untuk membusukkan, ya. Ini boleh menyimpan lebih dari 3 hari karena didendeng, itu artinya dihilangkan kadar airnya dan bisa disimpan lebih dari 1 bulan, sehingga tidak terjadi pembusukan daging meskipun disimpan lebih dari 3 hari. Alhamdulillah sekarang terdapat teknologi penyimpanan yang lebih maju, yakni freezer, lemari pendingin, lemari es yang dapat mengawetkan daging kurban dalam jangka waktu yang relatif lama, bisa mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan lebih. Yang kelima, apabila kita melihat dengan mata hati kebijaksanaan, maka benar masih bisa kita laksanakan membagi daging kurban dengan merata, sehingga saudara-saudara fakir miskin, utamanya muslim-muslimat, memperoleh bagian daripadanya. Sebab keberkahan rezeki bukanlah ketika disimpan untuk diri sendiri, rezeki yang sebenarnya yang awet, yang bakok, yang diawetkan, adalah rezeki yang dibagikan. Ketika itu Rasulullah SAW ya'kulu katifa syatin, gitu, memakan paha belakang kambing yang tersisa. Dikatakan oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah, ya Rasul, yang tersisa tinggal ini, atau putri beliau Fatimah, ya Rasul, yang tersisa tinggal ini. Nah, inilah sebenarnya yang tersisa, yang tersisa itu sebenarnya kita sedekahkan. Yang tersisa itulah yang kita sedekahkan untuk bekal nanti di hari akhir dan juga menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan rezeki bukanlah ketika disimpan untuk diri sendiri, melainkan ketika diberikan pada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Sebagaimana beliau Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk membagikan daging kambing beliau yang beliau sembelih, hanya menyisakan bagian pahanya saja untuk keluarga beliau. Saudaraku muslimin dan muslimat, ya, berbahagia dimanapun berada. Inilah kebijaksanaan Rasulullah SAW. Ya, kulu adhiyah salasa, ya, makanlah min adhiyah, dari daging kurban kalian 3 hari. Ini masih bisa kita laksanakan, ataupun kita mengambil dalil yang sama tentang bagian daging kurban yang bisa lebih daripada 3 hari. Berdasarkan ilat hadis ini karena pembusukan daging, ataupun dengan adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan
menyimpan daging lebih dari 3 hari. Jadi disimpan itu juga boleh, ada hadisnya. Dibagikan, ini juga bagus, karena juga Rasulullah memerintahkan seperti itu. Ya, inilah keluasan hadis beliau Rasulullah SAW. Berdasarkan ilat kondisi zaman ketika kekurangan pangan, maka sebaiknya dibagi. Ketika tidak kekurangan pangan, maka bisa disimpan dengan ditasrik, dengan digendeng, gitu, menghilangkan kadar air sehingga daging menjadi aman dari pembusukan. Ragu, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala nanti bisa berikan hidayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak-anak kita sekalian, muslimin semuanya untuk dapat berkorban dan membagi dagingnya kepada yang berhak menerimanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.